la ya'lamu innama numli lahum liyazdadu ithman. Ya, sampai situ dulu saudara. Wa'lam dan ketahuilah anna ma'rifatal qalbi, bahwasanya memahami atau mengetahuinya hati bin na'mi, tentang nikmat-nikmat, ya, tentang suatu nikmat, atau bin ni'ami atau bin na'mi, wa annaha, dan bahwasanya nikmat itu minallahi wahdah, dari Allah seorang atau dari Allah yang Maha Esa. Jadi hati kita paham bahwa nikmat itu datangnya dari Allah semata, nggak ada yang lain. Lam yasil ilaih, tidak akan sampai kepada Allah syai'un, akan sesuatu minha, daripada nikmat itu, bihaulihi, dengan upayanya, dengan dayanya, wa kuwatihi, dan kekuatannya, bal bahkan bifadlillahi, dengan karunia Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya, syukurun, adalah syukur. Begini maksudnya, kalau kita terjemahkan secara makna begitu, tapi maksudnya begini, ya, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita itu tidak akan pernah menjadi berkah kalau kita tidak akui bahwa nikmat itu sesungguhnya dari Allah. Begitu maksudnya. Jadi apapun yang Allah berikan, kalau kita merasa bahwa nikmat itu adalah dari Allah, insya Allah itu nikmat jadi berkah. Tapi kalau kita merasa nikmat yang selama ini kita peroleh itu berdasarkan upaya dan kekuatan kita tanpa ada pertolongan Allah, maka orang itu disebut orang yang ingkar daripada nikmat, kufur nikmat. Itu hidup orang kada bakal berkah itu. Dia merasa bahwa dirinya yang mendatangkan nikmat itu, padahal Allah. Ya. Makanya bifadlillah itu, dengan karunia Allah itu penting. Kalau kita mengakuinya bahwa segala nikmat itu semua adalah karunia Allah dan rahmatnya. Kalau kita mengukur akutnya seperti itu, bahwa nikmat itu adalah karunia Allah dan rahmat dari Allah, itu adalah syukur, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dan diabadikan kalamnya Nabi Sulaiman di dalam Quran, ya, bahwa Nabi Sulaiman menyebutkan bahwa nikmat yang selama ini diperolehnya ini adalah karunia dari Allah. Hada min fadli Rabbi. Kapan Nabi Sulaiman, ini adalah karunia dari Rabbi, yang barokah rahmat dari Tuhan, bukan karena diriku gak dapat, gak punya apa-apa, yang punya sesuatu semuanya itu adalah Allah. Aku cuma dititipin aja. Tuh, orang kalau gak ngakuin nikmat itu datang dari Allah, gak sombong. Kalau Allah mau ambil satu-satu, monggo. Kalau yang punya nikmat Allah, kita cuma dititipin doang. Betul gak? Ya cuma dititipin. Saatnya Allah ambil, tafadhol ya Rabb, emang punya engkau, aku cuma dititipin doang. Gak lantas dia marah atau dia kecewa, gitu. Enggak. Karena dia mengakui bahwa itu adalah dari Allah. Semua kita adalah titipan Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi jangan pernah kita merasa diri kita itu segalanya. Kita bisa berusaha, misalnya kita bisa lagi gagah gitu, dapat menghasilkan, kita produktif lah begitu, menghasilkan, lalu lupa dengan Allah. Ya, ditagih zakat tidak mau zakat, diminta sedekah tidak mau sedekah. Dia tandanya orang sombong. Tandanya orang sombong. Kalau orang-orang yang baik, dia terima nikmat itu diakui dari Allah. Saat mereka sukses, maka dia kembalikan kepada Allah. Dia kembalikan apa yang Allah mau. Allah mau bantu masjid, bantu musola, bantu pesantren, anak yatim, fakir miskin, yang bersifat sosial. Ya, misalnya dia gemar di dalam sedekahnya dan seterusnya, itu Allah mau begitu.
akan dia tumpahkan karena dia tahu ini adalah titipan Allah dan harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sudah ada yang dirahmati Allah. Orang-orang yang terjun pada perintah-perintah Allah, maksudnya dia menerima apa yang Allah perintahkan dan dia mengakui bahwa segala nikmat yang Allah kasih itu adalah punya Allah, maka orang ini selalu tahu, maka selalu memberikan yang terbaik untuk Allah, tidak akan pernah dia melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu saudara. Maka kalau kita punya nikmat itu sering sebut-sebut nikmat kita, jangan didiemin. Karena kalau nikmat didiemin itu nanti akhirnya dimakan setan sudah. Nikmat itu kudu disebut kata Allah dan Rasul. Kalau Allah berfirman surah Ad-Duha, di penghujung surah Ad-Duha itu Allah ngomong apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan ada pun nikmat Rabbmu, nikmat Tuhanmu, fahaddits, sebut kata Allah. Ungkap, ya, angkat ke permukaan ente punya nikmat. Suruh sebut yang dimaksud itu sudah orang lain mengetahui bahwa antum punya nikmat, maka orang yang sering nyebut nikmat itu adalah syukur. Itu yang disebut Nabi at-tahaddusu bi ni'matillahi syukur. Menyebut-nyebut nikmat dari Allah itu adalah bentuk syukur. Syukur sudah. Man lam yaskuril qalil lam yaskuril kathir. Siapa yang tidak bersyukur dengan nikmat yang sedikit, dia gak bakal syukur dengan nikmat yang banyak. Wa man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia gak bakal bersyukur kepada Allah. Jadi saling berkait sebenarnya. Sering disebut-sebut punya nikmat dari Allah. Jangan didiemin. Maksudnya tuh rajin sedekah, rajin berbagi kalau punya nikmat. Ini pernah terjadi Pak sama jamaah saya di Tangerang. Beliau dapat gusuran hampir 10 miliar. Ya, hampir 10 miliar, kira-kira 9 miliar 900 berapa lah. Ya. Sudah ya, karena dia belajar Pak tentang ini. Dia umumin hal-hal begitu, terutama sama guru-gurunya, orang tuanya. Ya, orang-orang pada sembunyi dapat beli gusuran berapa, lo dapat gusuran pada sembunyi, nggak tahu berapa. Takut diminta kalau dia mau diumumin. Alhamdulillah Allah kasih ya sebidang tanah saya sedikit pada tapi gusurannya Masya Allah 10 miliar kurang saya dapat, alhamdulillah. Setelah duit di tangan, dia undang tuh anak yatim fakir miskin. Dia undang, dia beliin baju anak-anaknya, dia kasih uangnya, sekolahnya, dia keluarin zakatnya dulu, selebihnya sedekah. Ya, lalu berikutnya hadiah, dia undang guru-gurunya, dia gak undang. Kiai ada di rumah, assalamualaikum Kiai, waalaikumsalam. Ada, ya saya mau silaturahim boleh. Lu boleh kunjungi kiai-kiainya, dia punya 10 kiai katanya. Yang masuk nominasi pertama gurunya adalah anak. Yang dia datangin pertama kali rumah anak sudah. Nah, dapat ilmu dari Pak Kiai. Alhamdulillah Kiai dapat usulan sekian. Nah, kita udah zakatkan sekian, hadiah sekian. Masya Allah Kiai, banyak aja keberkahan. Banyak keberkahan. Satu, dia nyebut nikmat itu sudah. Dia usulan pindah rumah. Tentu saja begitu. Rumah yang ukuran itu harga 3 miliar, ya, itu rumah 3 miliar. Allah kasih jalan yang luar biasa, ampun sama jamaah saya. Ya, itu rumah 3 miliar. Dia beli. Ya, kalau ke Supri mah udah sering silaturahim saya sama anak-anak silaturahim yang lain belum. Ya. Jadi saudara yang dirahmati Allah, banyak hal-hal lain yang kalau dipikir sudah banyak. Orang-orang yang banyak syukur gitu, pokoknya ada jalannya. Ada jalan. Jadi kalau nikmat Allah tuh sering disebut saudara, sering disebut. Ya.
wa ghayatus syukri an tuti'allaha bi kulli ni'matin an'ama biha 'alaika. Puncaknya syukur itu bahwasanya diberikan oleh Allah bikuli kepada sesuatu nikmat an'ama segala nikmat biha dengan nikmat itu 'alaika atas kamu. Apa maksudnya? Puncak syukur itu saudara, satu nikmat dibalas dari berbagai macam nikmat. Begitu maksudnya. Satu nikmat kau keluarkan, maka balasannya ribuan nikmat Allah berikan. Begitu maksud saya dalam kitab itu. Jadi kalau Allah sudah memberikan nikmat, lalu kamu kembalikan satu nikmat itu kepada Allah, maka Allah bakal kasih lagi dengan ribuan nikmat, berbagai macam nikmat. Itu puncaknya syukur. Itu puncaknya syukur di situ nanti. Jadi Allah nggak bakal ngerugiin orang-orang yang bersyukur pada Allah dengan nikmat-nikmat yang sudah dikasih. Ya, pakon pakilam tutehu, maka jika belum diberikan Allah biha dengan nikmat, pakon tarokta syukri alaiha, maka sungguh kau telah meninggalkan syukur atasnya. Maksudnya bagaimana saudara? Kalau orang yang syukur itu sesungguhnya mau dikasih nikmat zahir ataupun tidak, bagi mereka syukur tetap jalan. Karena jangan melihat nikmat yang zahir saja. Ada nikmat-nikmat yang bentuknya itu batin, tidak terlihat. Mana nikmat batin antum? Seperti tenang, itu nikmat batin. Sehat, nikmat batin. Ya, mudah berpikir itu nikmat batin. Memang tidak terlihat, tapi itu tetap dia syukuri kepada Allah. Bukan karena nikmat zahir saja, tapi nikmat batin itu penting untuk disyukuri. Jadi orang-orang yang sesungguhnya ketika tidak diberikan atau belum diberikan nikmat zahir oleh Allah, seperti harta, seperti apa saja yang sifatnya zahir, maka dia tinggalkan bentuk syukur. Itu keliru, itu yang dilarang. Gak boleh. Kalau Allah belum kasih kamu nikmat zahir seperti uang, harta dan seterusnya, sehat kamu, kan Allah kasih. Kesempatan waktu luang kamu, Allah kasih. Itu juga nikmat yang mesti disyukuri. Pikiranmu tenang, itu juga nikmat yang mesti disyukuri. Jadi berpikir jernih. Jadi ketenangan itu juga nikmat, ketenangan batin itu nikmat. Jadi bukan bentuk zahir saja. Jadi di batin kamu juga ada nikmat itu. Ya, rasa bahagia gitu. Saudara, kalau antum selama seminggu misalnya, seminggu atau sebulan, antum kagak pegang duit, kira-kira tenang apa? Gundah itu. Sebulan kagak pegang duit, gundah apa tenang? Nah, pertanyaan saya, gelisah apa tenang? Gelisah. Tampang-tampang jauh syukur. Ya. Kalau orang syukur mau sebulan, mau 2 bulan gak pegang duit, gak gelisah, tenang aja. Tenang, apa yang kita dipegang, duit masih simpan di bank dan dipegang. Ya.